Hari ini kita akan menelusuri konsep neraka dari 8 tradisi dan peradaban besar di dunia. Kita akan melihat bagaimana Islam, Yahudi, Kristen, Mesir kuno, Mesopotamia, Yunani Romawi, India, dan Tiongkok membayangkan dunia bawah dan sistem hukuman bagi jiwa yang berdosa. Setiap tradisi memiliki cara unik menggambarkan neraka. Ada yang berbentuk lapisan api, lembah gelap, ujian moral, atau bahkan dunia bawah penuh rintangan dan penjaga. Dalam video ini, kita akan memahami bagaimana bentuk, struktur, dan filosofi neraka ini mencerminkan pemahaman tentang keadilan, moralitas, dan tanggung jawab manusia di dunia. Mari kita mulai perjalanan menembus 8 neraka. Berbeda dan melihat bagaimana budaya dan agama di seluruh dunia menggambarkan kehidupan setelah mati. Neraka dalam pandangan Islam digambarkan sebagai dunia luas yang terbentang di bawah alam manusia, terdiri dari lapisan-lapisan yang menurun ke kedalaman tak terhingga. Saat seseorang masuk ke dalamnya, ia akan melewati gerbang besar yang dijaga oleh para malaikat Zabaniyah, penjaga yang tidak mengenal belas kasihan. Dari gerbang itulah manusia dipisahkan menurut kadar dosanya, lalu diarahkan ke lembah dan tempat azab yang sesuai dengan perbuatannya di dunia. Lapisan pertama menjadi tempat bagi mereka yang beriman, namun membawa dosa besar tanpa sempat bertaubat. Disinilah tubuh mereka dibersihkan oleh api hingga dosa mereka hilang. Setelah masa itu berakhir, sebagian diangkat kembali dengan rahmat Tuhan. Semakin ke dalam, lembah-lembah neraka menjadi semakin berat dan mengerikan. Di lembah kedua tinggal orang-orang yang suka menipu, berbuat zalim, dan menelantarkan tanggung jawab. Mereka disiksa dengan panas yang membakar dari dalam tubuh, dan setiap kali kulit mereka hangus, tubuh itu dikembalikan seperti semula, agar rasa sakitnya terus terasa. Lebih dalam lagi terdapat lembah bagi para pendusta agama dan penyembah diri sendiri. Di tempat itu, api tidak lagi berwarna merah, melainkan hitam pekat seperti malam. Angin beracun berhembus tanpa henti, membawa bau busuk dan debu panas yang menembus kulit. Dari jurang-jurang terdengar jeritan yang hanya didengar oleh para malaikat penjaga. Ada lembah tempat orang yang memakan harta haram, di mana cairan logam mendidih dituangkan ke dalam mulut mereka. Ada pula lembah bagi penggunjing dan penyebar kebencian, di mana kuku mereka berubah menjadi tembaga yang terus mencabik kulit sendiri. Para sombong diseret di tanah panas dengan wajah menempel ke bumi, sedangkan pengkhianat dibelenggu rantai besar yang membelit seluruh tubuh. Di kedalaman paling bawah terdapat tempat bagi orang-orang munafik dan kafir yang menolak kebenaran. Api di sana tak lagi menyala terang, melainkan menelan segalanya dalam kegelapan abadi. Tidak ada suara selain deru api dan dengusan angin beracun. Setiap lembah, setiap azab, berjalan sesuai dengan keadilan ilahi. Tidak ada hukuman yang melebihi kesalahan, dan tidak ada ampunan bagi mereka yang menolak kebenaran setelah mengetahuinya. Neraka, dalam pandangan Islam, bukan sekadar api abadi, melainkan sistem hukuman moral yang hidup. Setiap bagian, setiap lembah menjadi cerminan dari dosa manusia di dunia. Dalam ajaran Yahudi dan Kristen, gagasan tentang neraka berawal dari konsep kuno yang disebut Sheol, tempat di mana semua jiwa, baik orang benar maupun orang jahat, berdiam setelah kematian. Sheol bukan neraka seperti yang dikenal kemudian, melainkan dunia bawah yang sunyi, tanpa cahaya dan tanpa perbedaan antara orang suci dan pendosa. Ia digambarkan sebagai tempat tidur panjang, di mana roh menunggu keputusan akhir Tuhan. Namun seiring berkembangnya pemikiran teologi Yahudi dan munculnya pengaruh Persia serta Yunani, gambaran itu berubah. Dalam masa-masa kemudian, terutama pada periode penulisan kitab Henokh dan literatur Talmud, muncullah konsep Gehinom, nama yang diambil dari lembah Hinom di luar Yerusalem. Dulu lembah itu digunakan untuk pengorbanan anak-anak oleh bangsa penyembah berhala, dan setelah itu dijadikan tempat pembakaran sampah kota. Karena itulah Gehinom menjadi simbol bagi tempat najis dan panas, tempat segala kebusukan dibakar. Dalam pandangan Yahudi Rabbinik, Gehinom bukanlah tempat keabadian bagi semua pendosa. Ia lebih menyerupai tempat pembersihan jiwa. Roh yang berdosa akan masuk ke dalamnya selama jangka waktu tertentu, biasanya disebut tidak lebih dari 12 bulan untuk dibersihkan dari noda perbuatannya,
Setelah itu jiwa yang telah suci akan naik menuju dunia para benar, disebut olam haba, dunia yang akan datang. Hanya jiwa yang sepenuhnya menolak Tuhan, yang hidupnya dipenuhi kebencian terhadap kebenaran, yang akan tetap berada di Gehinom selamanya. Maka dalam ajaran Yahudi, api neraka bersifat penyucian bukan penghancuran. Ketika ajaran Kristen lahir dari akar Yahudi, konsep Gehinom berubah arah. Dalam pengajaran Yesus di Palestina, istilah itu tetap digunakan, tetapi maknanya menjadi lebih moral dan final. Neraka Gehenna kini dilihat sebagai tempat bagi mereka yang menolak kasih Tuhan. Dalam banyak perumpamaan, digambarkan adanya api kekal, kegelapan luar dan jeritan tanpa akhir. Namun api itu tidak hanya berarti panas yang membakar tubuh, melainkan kondisi rohani, keadaan, di mana jiwa terpisah dari sumber kasih dan kehidupan, yaitu Tuhan sendiri. Dalam ajaran para rasul dan kitab-kitab awal Kristen, neraka menjadi lambang keadilan terakhir. Di sana tidak ada lagi perubahan atau pembersihan, karena keputusan akhir sudah ditetapkan. Jiwa yang menolak keselamatan tetap tinggal di sana sebagai akibat dari pilihannya sendiri. Beberapa tradisi Gereja Timur, seperti yang diajarkan oleh Origenes, sempat berpendapat bahwa pada akhirnya semua jiwa akan dipulihkan. Namun pandangan ini tidak diterima secara luas. Para teolog kemudian membedakan antara neraka, kekal dan api penyucian sementara, purgatory, onsen peinfuersangs. Konsep terakhir ini berkembang di Gereja Katolik sebagai ruang antara surga dan neraka tempat jiwa dibersihkan sebelum mencapai keselamatan penuh. Tetapi bagi banyak ajaran Kristen lainnya, neraka tetap kekal dan menjadi simbol pemisahan abadi dari Tuhan. Dengan demikian, neraka dalam Yahudi dan Kristen sama-sama berakar dari gambaran lembah, berapi di dunia nyata, lalu berkembang menjadi sistem moral yang mencerminkan keadilan ilahi. Dalam Yahudi, ia adalah lembah penyucian. Dalam Kristen, ia adalah akhir penolakan terhadap kasih. Dua jalan yang berawal dari tempat yang sama. Gehinom, namun berakhir dengan makna yang berbeda. Satu masih memberi peluang kembali, dan satu menjadi titik tanpa kembali. Neraka jas dunia bawah Mesir kuno. Bagi orang Mesir kuno, kematian menandai awal perjalanan panjang ke dunia bawah, yang disebut Duat, tempat roh menghadapi berbagai rintangan dan ujian. Duat digambarkan sebagai wilayah gelap dan berliku, dipenuhi sungai berbahaya, jurang dalam, dan makhluk menyeramkan yang menjaga gerbang-gerbangnya. Setiap jiwa harus melewati serangkaian ujian untuk mencapai pengadilan Osiris, penguasa dunia kematian. Di hadapan Osiris, hati manusia ditimbang dengan bulu kebenaran milik Dewi Ma'at, simbol keadilan dan keseimbangan moral. Jika hati terlalu berat karena dosa, monster amit, makhluk gabungan buaya, singa dan kuda Nil, memakan jiwa itu sehingga ia lenyap selamanya. Bagi mereka yang hati ringan, perjalanan berlanjut ke Aru, ladang surga yang damai, tempat jiwa hidup abadi, dalam kedamaian bersama dewa-dewa. Duat bukan sekadar tempat hukuman, ia berfungsi sebagai arena moral, di mana tiap keputusan dan perbuatan di dunia menentukan nasib abadi jiwa, menunjukkan bahwa neraka versi Mesir kuno adalah kombinasi ujian, penyucian, dan penghapusan bagi yang gagal, bukan sekadar api atau penderitaan fisik. Neraka di dunia bawah Mesopotamia. Dalam kepercayaan Sumeria dan Babilonia, dunia bawah disebut Kur atau Irkalla, wilayah gelap di bawah bumi yang dihuni oleh jiwa-jiwa mati. Tempat ini dijaga oleh Ratu Kematian Ereshkigal beserta 7 penjaga gerbangnya. Tidak ada pembedaan status sosial. Raja maupun budak masuk ke Kur sebagai bayangan tak berdaya, kehilangan bentuk dan kemampuan menikmati hidup. Jiwa hidup dalam kelaparan dan haus, memakan debu dan air keruh, simbol kehampaan total. Mereka yang tidak dimakamkan dengan benar akan tersesat di luar gerbang, berkeliaran tanpa arah, menunjukkan pentingnya ritual dan pemakaman dalam mempersiapkan kehidupan setelah mati. Kur tidak membakar tubuh, tetapi menghapus makna hidup, menjadikan roh terputus dari dunia dan cahaya, dan menggambarkan hukuman yang paling berat, kehilangan harapan, kesadaran akan keterbatasan diri, dan ketiadaan kemungkinan kembali. Dalam literatur seperti epos Gilgamesh, Kur digambarkan sebagai dunia yang statis dan suram, tempat jiwa tidak berkembang, menegaskan bahwa neraka Mesopotamia adalah ruang kehampaan abadi, di mana keadilan ilahi diwujudkan melalui pemisahan total dari kehidupan dan cahaya. Dalam mitologi Yunani,
Dunia bawah disebut Hades, wilayah yang luas di bawah bumi, dan diatur oleh Dewa Hades. Setelah kematian, semua jiwa pergi ke Hades tanpa memandang status sosial atau kekayaan. Dari gerbang masuk, jiwa melintasi sungai Styx dengan bantuan Charon, sang tukang perahu, untuk mencapai berbagai wilayah dalam Hades. Jiwa yang hidup benar dan suci dapat menuju Elysium, ladang kebahagiaan abadi, sementara jiwa biasa mendiami Asphodel Meadows, tempat yang suram namun tidak disiksa secara fisik. Bagi mereka yang melakukan kejahatan besar, terdapat Tartarus, lembah terdalam yang dihuni oleh raksasa, Titan yang dikurung, dan jiwa orang fasik. Tartarus digambarkan sebagai tempat gelap dan tertutup, di mana roh tersiksa dalam kegelapan dan belenggu menanggung konsekuensi dari dosa mereka. Hukuman di sini bukan hanya fisik, tetapi juga psikologis, kesadaran akan keterpisahan dan ketidakmampuan, melarikan diri menjadi bagian dari azab. Dengan demikian, dunia bawah Yunani Romawi merupakan sistem moral yang terstruktur, membagi jiwa sesuai tindakan mereka di dunia, dengan Elysium sebagai ganjaran dan Tartarus sebagai hukuman, menekankan keseimbangan antara keadilan dan pembalasan. Dalam tradisi Hindu, neraka disebut naraka, bagian dari struktur kosmik yang luas, terdiri dari berbagai dunia bawah atau loka. Setiap naraka memiliki karakteristik hukuman yang berbeda, disesuaikan dengan dosa yang dilakukan selama hidup. Ada 7 neraka utama, masing-masing dipenuhi api, panas, racun, atau air mendidih. Orang yang berdosa besar seperti pembunuh, pencuri, atau penyiksa makhluk lain akan disiksa di tempat-tempat ini, sementara dosa ringan menghadirkan hukuman yang lebih singkat atau simbolik. Penghuni neraka tidak kekal. Setelah menjalani hukuman yang setara dengan kesalahan mereka, jiwa bisa bereinkarnasi untuk menebus kesalahan di kehidupan berikutnya. Neraka juga diawasi oleh dewa pengadilan seperti Yama yang menimbang perbuatan manusia, dan dibantu oleh penjaga yang memastikan hukuman dijalankan. Konsep ini menekankan keadilan moral yang tepat, di mana setiap dosa mendapatkan balasan sesuai intensitasnya, dan setiap jiwa berkesempatan untuk kembali atau memperbaiki nasibnya melalui siklus kelahiran kembali. Neraka dalam konteks Hindu bukan sekadar api dan penderitaan, tetapi sistem pemurnian moral dan karmis yang menyelaraskan keadilan universal dengan siklus hidup manusia. Dalam kosmologi Tiongkok kuno, dunia bawah diatur oleh konsep Diu, bagian dari tatanan alam yang lebih besar bernama Tian. Setelah kematian, roh manusia akan melewati pengadilan moral yang dipimpin oleh Dewa Kematian, Yan Luowang, yang menimbang perbuatan mereka di dunia. Dia digambarkan memiliki banyak lapisan atau tingkatan, dalam beberapa teks disebut hingga 10 pengadilan masing-masing, dengan hukuman berbeda sesuai jenis dosa. Disinilah roh yang bersalah menanggung azab yang sesuai, seperti berjalan di atas bara, dicambuk, atau dilempar ke air mendidih, sementara rasa sakit fisik digabung dengan kesadaran penuh akan kesalahan moral. Beberapa roh ditempatkan di gua gelap, di mana mereka menghadapi ilusi atau mimpi yang mencerminkan dosa-dosa mereka, sehingga hukuman bersifat fisik dan psikologis sekaligus. Diu bukan sekadar tempat siksaan, tetapi juga sistem moral yang mengajarkan tanggung jawab dan perbaikan. Roh yang menjalani hukuman dengan benar dapat naik ke tingkat surga atau reinkarnasi yang lebih baik. Konsep ini menekankan keseimbangan antara hukuman dan pemulihan, sehingga neraka dalam tradisi Tiongkok kuno menjadi mekanisme keadilan ilahi yang kompleks dan berlapis, menghubungkan etika duniawi dengan kehidupan setelah mati.